Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat iftar yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali dalam Kultum Ramadan kali ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kurang lebih sekitar 2 hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan ini. Dan senantiasa kita terus berdoa, kita terus berharap semoga kita benar-benar mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini dan mendapatkan gelar muttaqin atau hambanya yang bertakwa. Ada sebuah kisah yang menarik ya, berkaitan dengan optimalisasi kita atau usaha kita di dalam perjuangan kita melaksanakan amal ibadah Ramadan ini. Suatu ketika ya, ini kisah tentang Syekh Abdullah Azzam ya, salah seorang mujahid Palestina ya. Suatu ketika ya, beliau ditanya oleh muridnya ya, oleh murid-muridnya ya. Wahai Syekh, apakah yang dimaksud dengan mastata'tum? Kemudian ya, mendengar pertanyaan dari murid-muridnya tersebut ya, Syekh Abdullah Azzam meminta kepada seluruh murid-muridnya untuk ya menuju ke suatu lapangan. Kemudian Syekh Abdullah Azzam meminta kepada seluruh murid-muridnya ya, silakan ya kalian mengitari ya lapangan ini sampai kalian ya terasa capek seperti itu. Dan muridnya ya tanpa berpikir panjang ya, mereka menjalankan perintah dari Syekh ya. Kemudian ya mereka bersama-sama ya mengitari lapangan. 1 kali putaran ya semua masih tampak ya kuat ya. Kemudian mulai 2 putaran ya sudah terlihat beberapa di antara mereka yang nafasnya tersengal-sengal. Sudah mulai muncul butiran-butiran keringat di antara mereka. Kemudian 3 kali putaran ya sudah semakin ya, banyak yang nafasnya tersengal-sengal ya. Separuh di antara mereka sudah mulai melambat gerakannya. Sudah semakin banyak ya tetesan keringat yang mulai mengucur ya. Dan ada sedikit yang akhirnya tidak kuat untuk kembali lagi mengitari lapangannya. Kemudian putaran yang keempat ya, hanya tersisa ya separuh kurang yang masih bisa bertahan ya. Sementara yang separuhnya lagi ya masuki putaran keempat sudah semakin terengah-engah, sudah semakin kepayahan ya, keringat sudah semakin menetes dengan deras dan akhirnya memilih untuk menepi di pinggir lapangan. Dan sampai akhirnya di putaran yang kelima ya, dari murid-muridnya Syekh Abdullah Azzam tersebut ya, semuanya sudah kepayahan dan merasa tidak sanggup untuk melanjutkan lagi mengitari lapangan ya, dan akhirnya mereka menepi di pinggir lapangan. Nah, melihat yang telah dilakukan oleh muridnya ya, Syekh Abdullah Azzam pun tidak ketinggalan. Kemudian beliau ya setelah selesai muridnya mengitari lapangan, beliau juga sama. Beliau mengitari lapangan ya dengan begitu semangatnya. 1 kali putaran ya, beliau masih tampak bugar, masih tampak segar ya. Belum terlihat tanda-tanda kepayahan di wajahnya dan tubuh beliau yang sudah tua. Tetapi mulai memasuki putaran yang kedua ya, Syekh Abdullah Azzam ya dengan tubuh yang sudah renta ya, terlihat sudah kepayahan. Nafasnya sudah tersengal-sengal. Keringat sudah mulai ya bertetesan di dalam tubuhnya ya, membasahi tubuhnya. Kemudian memasuki putaran yang ketiga ya, Syekh Abdullah Azzam masih tetap memaksakan diri ya untuk mengelilingi lapangan ya, tetapi belum selesai putaran yang ketiga Syekh Abdullah Azzam sudah tidak kuat dan akhirnya beliau terjatuh pingsan. Melihat hal tersebut ya, para muridnya langsung bersama-sama untuk membantu Syekh Abdullah Azzam ya.
menggotong beliau ya, dan kemudian menaruh di tempat yang nyaman ya. Singkat cerita, akhirnya Syekh Abdullah Azzam terbangun. Kemudian para muridnya bertanya, "Wahai Syekh, apakah yang hendak engkau ajarkan kepada kami?" Kemudian Syekh Abdullah Azzam menjawab, "Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, inilah yang sesungguhnya dimaksud dengan mastata'tu. Yakni kita berjuang mati-matian ya, hingga titik terakhir kita. Kita berjuang mati-matian hingga Allah yang sendiri yang akan menghentikan perjuangan kita. Sampai akhirnya kita sendiri yang tidak sanggup ya, dan Allah yang akan menghentikan perjuangan kita. Itulah yang dimaksud dengan mastata'tu." Nah, sebuah ibrah yang menarik dari kisah tadi ya, bahwasanya di penghujung Ramadan ini ya, marilah kita senantiasa mati-matian ya, untuk memperjuangkan amal ibadah kita, sehingga segala apa yang telah kita lakukan ya, benar-benar akan mendapatkan keberkahan dari Allah, benar-benar akan diterima oleh Allah, benar-benar akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Oleh karenanya, masih ada waktu yang tersisa ini ya, hendaknya kita berjuang mati-matian, mastata'tum, sampai kita sendiri tidak merasa sanggup ya. Oleh karena itu ya, paling tidak ya, kita harus mempunyai skala prioritas di dalam kita menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan waktu yang terbatas ya, kita harus fokus amalan apa yang paling tepat, amalan apa yang paling bisa kita optimalkan, sehingga kita akhirnya akan mendapatkan kesudahan yang baik. Paling tidak ada 3 amalan prioritas atau 3 amalan fokus yang bisa kita optimalkan di penghujung Ramadan ini. Yang pertama adalah memperbanyak sholat malam. Memperbanyak sholat malam. Silahkan ya, di malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan ini ya, kita optimalkan dengan memperbanyak sholat ya. Entah itu sholat berjamaah maupun sholat sendiri ya. Karena dengan itu ya, insya Allah kita akan mendapatkan kesudahan yang terbaik ya, termasuk insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban." Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri ya untuk melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar ya, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau, yang telah lalu. Maka yang pertama tadi ya, bisa kita laksanakan ya, kita berbanyak untuk melakukan sholat malam. Kemudian yang kedua, amalan fokus ya di penghujung Ramadan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar dan berzikir. Memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi sejak awal Ramadan sampai sekarang kita ya harus menyadari bahwa masih banyak ya, waktu-waktu yang belum kita optimalkan. Masih banyak amalan-amalan yang belum bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita masih bisa belum optimal menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka berbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah. Insya Allah dengan kita banyak mohon ampun, maka rahmat Allah akan turun kepada kita semuanya. Maghfirah Allah akan turun kepada kita semuanya. Kemudian amalan yang ketiga, yang menjadi amalan fokus kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan ya, di penghujung Ramadan ini adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Memperbanyak interaksi Al-Quran ya, diantaranya kita lakukan dengan memperbanyak tilawatil Al-Quran, memperbanyak mengkaji Al-Quran ya. Kalau target-target membaca Al-Quran kita belum bisa terpenuhi ya, segera kita selesaikan, kita kejar. Kalaupun sudah terpenuhi kita tambah ya, agar kita bisa menyelesaikan sebanyak-banyaknya
ya bacaan Al-Quran, lembar-lembar Al-Quran, kita bisa membaca atau menyelesaikan sebanyak-banyaknya mengkhatamkan Al-Quran ya. Maka sahabat iftar yang berbahagia ya, semoga dengan 3 amalan fokus tadi ya di penghujung Ramadan yang bisa kita prioritaskan ya, itu akan menjadi amalan yang mastata'tum, yang mati-matian kita berjuangkan, mati-matian kita lakukan ya, mati-matian kita optimalkan di penghujung bulan Ramadan ini, sehingga ya kita benar-benar mendapatkan kesudahan Ramadan yang terbaik. Kita mendapatkan husnul khotimah Ramadan yang terbaik, dan kita berharap kita benar-benar mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Demikian sedikit kultum yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Hadani Allah wa ikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.